Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Ribuan warga Musi Banyu Asin menggeruduk kantor gubernur menuntut payung hukum untuk melegalkan penambangan minyak tradisional. Setelah 3 kali dioperasi di Rumah Sakit Umum di Palembang, seorang bocah berusia 7 tahun kondisinya makin memburuk. Harga getah karet anjlok akibat musim hujan berkepanjangan. Para petani terancam rugi besar. Kita ke informasi pertama. Ribuan pekerja penambangan minyak di Musi Banyu Asin mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan menuntut pengesahan izin pengelolaan sumur minyak tradisional. Mereka menjanjikan imbal balik kepada pemerintah dalam bentuk peningkatan produksi minyak dan pembayaran pajak. Ribuan orang yang mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan ini adalah para penambang minyak dari 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Sangadesa, Babatoman, Pelakat Tinggi, Batanghari Leko, Keluang, Sungai Lilin, Bayung Lincir, dan Kecamatan Tunggal Jaya. Dalam orasinya, para penambang minyak tradisional di Musi Banyu Asin ini menuntut payung hukum bagi mereka untuk mengelola sumur minyak tradisional. Payung hukum itu perlu sebagai jaminan untuk kehidupan mereka dan keluarga. Dari penambangan minyak secara tradisional itulah mereka bertahan hidup. Bagi penambang, pengebor, pemolot, pemeras, pengangkut atau penarik minyak serta pedagang kecil, tidak ada pilihan lain untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka selain menambang minyak secara tradisional. Dalam aksi yang dikawal langsung oleh Kapolres Musi Banyu Asin AKBP Siswandi, para penambang minyak menyatakan setidaknya 7 tuntutan, antara lain perlindungan gubernur. Kepada Forkominda, mereka menuntut segera dibuatkan aturan atau kebijakan yang melegalkan penambangan rakyat. Sebagai imbal balik, para penambang tradisional siap berkontribusi untuk pemerintah dengan meningkatkan produksi minyak dan pembayaran pajak. Ini adalah salah satu mata pencarian masyarakat yang menyangkut masalah perut dan kehidupan masyarakat. Masyarakat Mubah dulunya itu adalah kebiasaan menjadi budaya. Dan ini menyangkut tergantung kehidupannya dari kerjaan lampu minyak. Ada berapa desa Pak di sana? Ada 8 kecamatan. Ada 8 kecamatan. Ya. Itu artikan untuk memenuhi unsur legal itu kan ada beberapa unsur yang tentunya untuk dipenuhi ya Pak ya. Untuk masyarakat sendiri sudah siap untuk memenuhi unsur tersebut Pak? Pada prinsipnya masyarakat ini siap karena ini sudah berjalan bukan sekarang, sejak nenek moyang dulu. Zaman jajah Belanda sudah menambang minyak. Baik. Legal itu maksudnya dijual di Pertamina ya Pak? Atau bagaimana sih Pak? Kalau legal itu ada payung hukum. Artinya mungkin minyak itu bisa ke Pertamina sebagai peningkatan lifting, pemerintah daerah maupun provinsi maupun pusat itu mendapatkan pajak. Masyarakat boleh rezeki. Untuk selama ini pengolahannya terkait dengan keselamatan kerja seperti apa Pak? Mengingat juga banyak kejadian terkait dengan kebakaran dan juga meledak. Makanya tidak ada legalitas ini, makanya masyarakat tidak bisa disosialisasikan HSE-nya. Ya. Itu memanglah punya masyarakat sendiri. Berarti tidak ada campur tangan sama pihak korporasi ataupun perusahaan di sana? Nggak ada. Itu murni masyarakat. Unjuk rasa di depan gerbang kantor Gubernur Sumsel disambut dan dikawal oleh Kapolrestabes Palembang, Kombes M. Ngajib dan jajarannya. Karena yang tadinya rencanakan mereka mewajibkan 3.000. Tapi alhamdulillah koordinasi yang baik, mereka turun kurang dari sini. 13 wakil penambang akhirnya diizinkan untuk berunding dengan gubernur yang diwakili PLT Asisten 1 bidang pemerintah Edward. Edward menjelaskan permasalahan tambang rakyat sudah menjadi perhatian Gubernur Herman Deru. Keseriusan gubernur itu dibuktikan dengan adanya surat permohonan ke BP Migas. Ini suratnya, 11 April 2022. Halnya dukungan revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1 tahun 2008. Harapannya supaya masuk apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini. Itu yang diusulkan. Dan terakhir kita mendapat informasi bahkan sudah ada draftnya yang sudah disusun oleh tim ahli dari kementerian.
Ya, kita saat ini menunggu atas respon dari apa yang menjadi usulan dari Bapak Gubernur, karena ini tadi apa yang disebut bahwa sekalian payung hukum inilah yang ditunggu. Penambangan minyak merupakan tradisi masyarakat Musi Banyuasin yang sudah berlangsung turun-temurun. Di Musi Banyuasin saat ini terdapat 7.734 sumur tambang minyak yang dikategorikan ilegal, yang dikelola oleh warga secara tradisional. Yanuar Ikhram melaporkan dari Palembang. Polisi dari Polsek Tanjung Raja meringkus komplotan pencuri sepeda motor di Ogan Ilir. Komplotan pencuri tersebut kerap beraksi di area parkir minimarket dan perkantoran. Aksi para tersangka sudah sangat meresahkan warga. Tersangka Johan dan Agus Tony tak berkutik saat digelandang polisi ke Mapolsek Tanjung Raja. Mereka adalah komplotan pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di Ogan Ilir. Kejahatan para tersangka sudah sangat meresahkan warga. Saat beraksi, komplotan ini sengaja menyasar sepeda motor yang terparkir di minimarket dan perkantoran. Bermodal sebuah obeng dan tang, para tersangka yang tercatat sebagai residivis Kambuan itu menggasak sepeda motor kurang dari 1 menit. Terakhir pada tanggal 24 Februari lalu, komplotan ini menggasak sepeda motor milik warga Tanjung Raja yang sedang diparkir di sebuah kantor PDAM Tanjung Raja. Polsek khususnya Opsnal Raja 3 melakukan penangkapan beserta barang bukti ditemukan dan alat yang digunakan berupa obeng maupun tang. Jadi yang kita sita tang dan sepeda motor. Alhamdulillah pada saat dilakukan penangkapan ketika itu mereka lagi berjalan dan secara sigap anggota langsung menyergap sehingga tidak terjadi perlawanan. Tersangka ini apa residivis nih? Untuk tersangka memang sudah meresahkan masyarakat. Pernah dilakukan penahanan untuk tersangka J dan tersangka A berinisial A sudah residivis sudah 2 kali dilakukan tindak pidana. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita 1 sepeda motor hasil curian yang belum sempat dijual sebagai barang bukti. Polisi akan terus mendalami semua kejahatan yang pernah dilakukan oleh kedua tersangka, mengingat mereka telah beraksi lebih dari 6 bulan. Ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara menanti mereka. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Nasib malang dialami seorang anak berusia 7 tahun di Palembang. Setelah menjalani 3 kali operasi di sebuah rumah sakit pemerintah, kondisi bocah itu malah terus memburuk. Sementara luka bekas operasi mengeluarkan cairan yang sangat mengganggu. Kesedihan mendalam tampak di wajah pasangan suami istri Herman dan Yani, warga Jalan Faki Usman, seberang Ulu 1, Palembang. Betapa tidak, kondisi putri mereka, Desva Anjani, 7 tahun, kini terus memburuk usai menjalani 3 kali operasi di Rumah Sakit Bari, Palembang. Luka bekas operasi tersebut mengeluarkan cairan berbau sangat mengganggu. Desva pun kerap merintih kesakitan. Kasus ini berawal saat Desva mengeluh sakit perut dan demam, lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Bari pada 2 Februari lalu. Di rumah sakit ini, Desva dioperasi pada 6 Februari. Namun pada masa pemulihan di rumah, luka bekas operasi di tubuh Desva mengeluarkan cairan berbau tidak sedap. Bocah itu dibawa kembali ke rumah sakit. Saat itu dokter menyarankan pasien dioperasi lagi. Ironisnya, usai operasi kedua, hasilnya pun sama, sehingga dilakukan operasi ketiga. Herman dan Yani kecewa atas tindakan petugas medis rumah sakit yang berakibat kondisi anaknya semakin memburuk. Kecewa lah dengan dokternya. Rumah sakit mana, Bu? Dengan dokternya. Dokter rumah sakit Bari. Bari dengan Oh, kecewa Ibu. Alasannya? Satu kecewanya, kenapa barulah sudah 3 kali baru dikasih pilihan yang pasti. Kecewa yang satu lagi, itu ngapa dari rumah sakit tipe B diturunkan ke rumah sakit tipe C. Semestinya kalau dokter itu pengen bantu kami bantulah, kirimlah kami ke rumah sakit tipe A, rumah sakit umum seharusnya. Itu aku kecewa itu dengan dokternya. Jadi aku tuh ngerasa tuh dia disesat cek itu nak. Dari dokter baru dikasih pilihan, katanya Bu, Ibu mau operasi ulang lagi, tapi ya dengan risiko ususnya bocor lagi. Atau Ibu, Bapak mau dilakukan pemotongan, tapi tidak di rumah sakit ini. Kami rujuk karena ini
dokter bedah anaknya tidak katik di kami katanya. Jadi ibu harus kami rujuk kalau ibu nak melu dipotong katanya kan. Ya sudah aja kami lah sudah capek kan itu Bu Lah 3 kali operasi selalu bocor itu kan. Jadi maksud kami tuh melakukan tindakan yang aman lah itu. Pihak Rumah Sakit Bari saat akan dikonfirmasi tidak bersedia menemui awak media. Dalam keterangan yang disampaikan melalui pesan singkat, pihak rumah sakit menyatakan tindakan medis terhadap Desva sudah sesuai standar prosedur operasional dan dilakukan oleh tim medis yang berkompeten. Saat ini Desva Anjani yang sempat dirujuk ke rumah sakit swasta tengah dirawat di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang untuk mendapatkan layanan medis lanjutan. Sementara itu, informasi terakhir yang kami dapatkan, orang tua Desva Rabu malam melaporkan kondisi anaknya ke Polda. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang.